Jadi setelah dari itulah kita akan mengetahui bahwa jumlah yang tadinya dari surat-surat di awal kurang lebih 4,7 hektar, setelah BPN turun ke lapangan berdasarkan aktualnya itu kurang lebih 4,4 hektar. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, kalau SHM itu sudah terbit, artinya proses pertama itu pengukuran dulu, konfirmasi dulu dengan pengukuran. Setelah diukur, lalu cross check dengan pemerintah, aparat pemerintah setempat, yaitu aparat desa. Kalau di sana kayaknya saya nggak mengerti tentang RT, jadi ada sepuhnya lah, konfirmasi. Nah setelah itu nanti akan diumumkan. Kalau untuk jadi sertifikat akan diumumkan seberapa bulan, apakah ada pihak lain yang melakukan satu gugatan. Nah dari situ setelah itu tidak ada proses itu, dia maka disahkanlah oleh pihak BPN bahwa di situ benar punya kepemilikannya Pak John Sindayang. Clear. Itu silakan bagi konsumen yang masih ada rasa keraguan, silakan hubungi Pak John Sindayang, pemilik lahannya langsung. Nah di sana kebetulan putranya Bang Adi ini yang mengelola proses perumahan, artinya sebagai dirloknya saat ini yang menjadi bagian pengelola Kopurmas yang ada di daerah itu dirlok. Nah, beliaulah yang mengelola untuk mensupport Kopurmas pusat baik di perizinannya sehingga nanti pun di pembangunannya. Dan betul, kalau saya secara pribadi karena tahu prosesnya saya tidak ragu lagi. Tapi bagi sebagian masyarakat yang, dan ini sudah diupload sebenarnya, SHM-nya sudah diupload ke masyarakat. Bahkan kita juga sudah memparalelkan perizinan, artinya sounding-sounding ke UKL UPL, juga kita sounding juga ke pemerintah PTSP-nya. Karena setiap aktivitas perizinan pun kita upload kepada masyarakat, terutama konsumen kita di grup-grup yang berkaitan dengan konsumen. Saya khawatir bagi sebagian masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan dari informasi-informasi yang ada, silahkan aja dicek, itu selalu kita laporkan kepada pimpinan perkembangan apa yang terjadi baik di legalitasnya ataupun yang ada di perizinannya. Tapi memang kendala COVID dan kendala perubahan sistem itu sangat mempengaruhi kita dalam kinerja untuk bisa mencapai target sesuai waktu. Bukan berarti saya melakukan pembelaan bahwa kita ada satu keterlambatan, bukan. Tapi memang inilah aktualnya gitu loh. Itu yang bisa kita jelaskan dan kita pelakunya. Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi satu pertimbangan bagi konsumen bahwa kehadiran Kopurmas dari awal sesuai visi misinya ingin mewujudkan perumahan buat masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian kita tanpa bebas riba dan tanpa tidak melihat perbankan, itu menjadi satu konsekuensi dari bagaimana penguasaan tentang tanah ini tidak hal yang mudah. Kenapa? Kita harus meyakinkan ke pemilik lahan bahwa inilah cash flow yang diterima oleh Kopurnas dari konsumen itu. Masalah ada kecewa wajar karena Kopurnas selalu naik turun. Nah, tapi yang jelas saya yakinkan bahwa jelas tanah yang kita miliki jelas-jelas legalitasnya sudah benar sesuai yang harus dilakukan oleh seorang developer.